Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat Talia, nomor absen 22, kelompok 3, angkatan 107, unit kerja Lapas kelas 2A Parepare. Pada video kali ini saya akan menjelaskan rangkuman tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Yang pertama yaitu manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN merupakan keseluruhan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, derajat profesionalisme, penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan promosi, penggajian kesejahteraan, dan pemberhentian ASN. Kemudian mengenai fungsi ASN. ASN berfungsi sebagai 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayan publik, 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas 1. Pegawai negeri sipil, 2. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Maka dari itu, manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS dan manajemen PPPK. PNS. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Kemudian P3K. Manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan, hubungan perjanjian kerja dan perlindungan. Kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam UU ASN adalah 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan hak dari PNS dan P3K. PNS yaitu gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K terdiri atas gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Sistem merit pada dasarnya adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya dalam kurung kompetensi dan kinerja. Objektivitas dilaksanakan pada semua tahapan dalam pengelolaan SDM, rekrutmen, pengangkatan, penempatan, serta promosi. Kemudian materi Smart ASN.
Sebagai seorang ASN, kita harus menjadi smart ASN di mana kita harus memiliki dan menguasai cara bermedia digital secara bertanggung jawab. Kemudian mengenai literasi digital. Menurut UNESCO, literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan. Ini mencakup kompetensi yang secara beragam disebut sebagai literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi, dan literasi media. Adapun hak digital, yaitu hak digital adalah hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Adapun 3 macam hak, yaitu yang pertama, hak untuk mengakses, kebebasan mengakses internet seperti ketersediaan infrastruktur, kepemilikan dan kontrol layanan penyedia internet, kesenjangan digital, kesetaraan akses antara gender, penapis dan blokir. Kemudian hak untuk berekspresi, yaitu jaminan atas keberagaman konten, bebas menyatakan pendapat, dan penggunaan internet dalam menggerakkan masyarakat sipil. Kemudian yang terakhir, hak untuk merasa aman, yaitu bebas dari penyadapan massal dan pemantauan tanpa landasan hukum, perlindungan atas privasi, hingga aman dari penyerangan secara daring. Sekian rangkuman materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.